Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ibu Wakil, Bapak Haji Cecep Juhedi, Ibu Natinem, dan Ibu Siti Maryani, dan yang kami muliakan Bapak Ibu guru yang berada di ruang guru ini. Saya menyampaikan ini untuk kita bersama, dan insya Allah akan kita laksanakan bersama di SMP Negeri 120. Judul dari modul ini adalah budaya positif, artinya mari kita galakkan budaya positif di SMP Negeri 120. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, dan kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau anak tidak disiplin pasti dihukum. Nah, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, Bapak Ibu. Jadi alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah anak-anak itu datang tidak terlambat. 1, supaya terhindar dari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mungkin ingin dipuji oleh wali kelasnya, mungkin ya. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, di SMP 120 kita upayakan nomor 3 ini akan terlaksana setelah pengibasan saya pada hari ini. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan berkata, akan menjadi orang seperti apa apabila saya lakukan. Jadi kalau saya datang tidak terlambat, saya ingin seperti apa. Nah, kemudian mereka juga melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan untuk menjadi orang-orang, yakni ada motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi bukan karena mendapatkan penghargaan dari orang lain atau karena takut dihukum, tapi benar-benar dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, kemudian tindakan terhadap suatu pelanggaran umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Misalnya datang terlambat dihukum untuk lari lapangan 3 kali. Nah, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi, contohnya konsekuensi, mereka datang terlambat 30 menit, maka nanti pada jam istirahat anak tersebut diharap masih tetap berada di kelas 30 menit untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Itu adalah konsekuensi. Nah, yang akan kita bangun hari ini, dan saya pun memang baru kenal ketika berada di kelas ini, yaitu restitusi. Nah, ini yang akan coba kita laksanakan di SMP 120. Yang pertama, bukan karena saya sebagai guru penggerak, karena sekolah kita adalah sekolah penggerak, maka kita harus melaksanakan restitusi, Bapak Ibu. Bukan hukuman, bukan konsekuensi. Nanti kita lihat pelan-pelan ya Bapak Ibu, dan memang kita belajar bersama, belajar sabar. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Nah, langkah yang dilakukan pertama adalah mari Bapak Ibu wali kelas, yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi bukan kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas. Apa perbedaan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas, peraturan sekolah, biasanya yang membuat adalah guru. Jadi mungkin dari kesiswaan membuat peraturan dan siswa diharap untuk mentaati peraturan tersebut. Peraturan kelas yang membuat wali kelas, siswa harus mengikuti peraturan kelas tersebut. Nah, sekarang kita ganti menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ini ada videonya sebenarnya, cukup gambarnya saja. Yang pertama, mari kita tanya kepada anak-anak di kelas apa atau kelas apa yang mereka impikan, ya, kelas apa yang mereka impikan. Kelas yang bersih, kelas yang nyaman, yang satu sama lain tidak saling mengganggu. Nah, setelah anak-anak menempelkan impian mereka, kemudian kita rangkum menjadi kelompok besar dari keinginan anak-anak tersebut. Itu yang menjadi keyakinan kelas. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Video membuat keyakinan kelas, dimulai dari mereka menempelkan keinginan mereka, kelas mereka seperti apa. Jadi yang menginginkan mereka Bapak Ibu bukan gurunya pengennya begini, bukan, tapi mereka sendiri. Mereka pasti ingin kelas yang bersih. Itu dari mereka sendiri. Mereka pasti nggak ingin diganggu orang lain. Mereka pasti ingin pulpennya nggak hilang, HP-nya tidak hilang. Maka dari dalam diri atau motivasi intrinsik mereka kita tanamkan bahwa yakin menghargai orang lain, yakin tidak mengambil barang orang lain. Jadi dari dalam hati, bukan dari perintah kita. Nah, setelah Bu Muli kita setelah keyakinan ini, keimpian-impian ini kita rangkum menjadi keyakinan kelas. Di situ ada 4 keyakinan kelas, yaitu hormat, bekerja, kesehatan, dan diterima. Nah, keyakinan-keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin namanya adalah karakter, kalau sekarang di kurikulum Merdeka ini namanya adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebaikan, cuma kata-katanya diganti menjadi nilai kebajikan. Setelah selesai akan menjadi keyakinan kelas seperti ini yang mereka harus yakini karena mereka yang membuat keyakinan kelas ini. Jadi keyakinan kelas ini diyakini oleh mereka dan dilaksanakan. Yang pertama, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi benar-benar kita tanamkan di kelas, semua kelas, insya Allah 22 kelas kita tanamkan ini. Mungkin dari sedikit-sedikit berangsur-angsur, nanti kehilangan itu akan berkurang Bapak Ibu. Kalau drastis mungkin tidak, tapi kita upayakan ini dari motivasi dalam diri semua kelas. Nah, kalau kita laksanakan di semua kelas, karena kita adalah sekolah penggerak, nanti mungkin ada kunjungan-kunjungan di sekolah kita, maka di setiap kelas diharapkan sudah menempelkan yang pertama adalah kelas impiannya, kemudian dirangkum menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang kedua bekerja. Bekerja itu apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan. Di sini PR. Jadi mereka setiap hari melihat itu. Saya meyakini PR gua aku belum, gitu ya. Jadi mereka selalu diingatkan oleh keyakinan mereka sendiri. Kemudian yang diterima, kami meyakini sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Jadi saya lihat di kelas 8 mungkin ada anak perempuan itu sepertinya dikucilkan oleh temannya. Ketika istirahat dia hanya sendiri, tidak berbicara dengan yang lain, dan yang lain pun tidak peduli, tidak mengajak temannya ke kantin atau di luar gitu. Nah, itu akan kita amati ya Bapak Ibu ya, karena beberapa kali saya sering istirahat di kelas. Nah, kemudian
untuk kesehatan, kami meyakini bahwa sangat penting menjaga kebersihan. Nah, mereka menjaga kebersihan itu menjadi keyakinan mereka, bersih itu indah, sehingga tidak ada satu potong pun kotoran ada di bawah atau di kolong meja gitu ya. Nah, kemudian 3M dan mengembalikan barang milik kantin itu ditulis di keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi mengembalikan barang milik kantin. Jadi saya bilang, anak-anak kamu yakin? Jadi yang ditanya keyakinan mereka ya, bukan kamu harus mengembalikan, bukan. Kamu yakin kalau kita harus mengembalikan gelas atau tempat mie, ayam gitu ke kantin? Ya, yakin. Kenapa? Karena itu barang milik kantin. Begitu juga ketika mereka meminjam pulpen ke temannya, meminjam barang ke temannya, harus minta izin dan setelah diizinkan baru bisa meminjam dan kemudian mengembalikan. Nah, ini adalah kontrol restitusi Bapak Ibu. Kontrol restitusi itu ada 5 macam. Yang pertama adalah ketika kontrol guru penghukum itu pasti akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kemudian untuk pembuat merasa bersalah, dia akan berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kemudian kontrol guru sebagai teman kepada siswa, dia akan membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur. Kemudian manajer itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi Bapak Ibu di sini saya akan mengajak Bapak Ibu di antara 5 kontrol restitusi ini, mari kita menggunakan kontrol manajer. Nanti ada videonya sehingga Bapak Ibu bisa membedakan kontrol manajer dan file ini nanti akan saya share ke grup SMS 120. Apa sih dampaknya pada murid ketika guru itu sebagai penghukum? Pertama, justru akan mengulangi kesalahan yang berulang kali. Yang kedua, perilakunya justru malah agresif. Ketika dulu malah agresif, kayak mentangin gitu, atau malah dendam kepada guru tersebut. Padahal kita semua yakin kita menghukum bukan bermaksud tidak baik. Pasti kita ingin murid kita baik. Nah, kemudian kemudian kalau yang merasa bersalah, misalnya, nah kamu jangan ini dong, jangan terlambat lagi, kan kemarin udah terlambat, kamu nggak kasihan sama ibu pikir nulis nama kamu terus. Nah, itu justru akan membuat anak merasa rendah diri, merasa gagal dan merasa tidak berharga. Nah, kemudian kalau kita sebagai teman, kamu terlambat lagi, kenapa sih? Nah, cara seperti itu akan membuat dia dekat dengan guru yang menganggap guru tersebut menganggap anak tersebut teman, tapi dia tidak akan dekat dengan orang lain selain guru tersebut. Jadi dia tergantung sama guru tersebut yang merasa dekat dengan dia sebagai teman. Nah, kemudian kalau pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri. Nah, sedangkan seorang manajer yaitu mengevaluasi bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, ini videonya Bapak Ibu kita tonton, nanti Bapak Ibu bisa membedakan kontrol penghukum, kemudian merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, ini yang terakhir sebagai manajer seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang terlambat, Bapak Ibu guru piket seperti ini cara nanganinya. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain Bu, mungkin ya. Jadi menghargai diri sendiri seperti apa? Menghargai gurunya yang di kelas karena dia terlambat ya. Setuju. Jadi mereka ditanya ya, anaknya ditanya keyakinannya. Terus ditanya, bersediakah kamu memperbaiki? Nah, dikembalikan lagi, bukan gurunya yang memberikan solusi, tetapi murid akan berpikir untuk mendapatkan solusi dari dirinya dengan berpikir intrinsik tadi. Jadi ditanya, bagaimana kira-kira caranya supaya besok kamu tidak terlambat, gitu ya. Nah, jadi inilah yang manajer
belajar Bapak Ibu ya, nanti coba kita praktekkan di sekolah kita, insya Allah dengan tidak adanya hukuman-hukuman justru bukan membuat anak menjadi tidak mengerjakan tugasnya, tapi mereka akan mengerjakan tugasnya ya. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 cara, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Segitu saja Bapak Ibu, karena saya harus berbagi waktu dengan Ibu Lutfi, kemudian Ibu Nuria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kalian sudah memasuki tahun ajaran baru dari SD, sekarang sudah ke SMP kelas
penting nggak untuk dikerjakan? Ya, penting untuk dikerjakan supaya kita lebih paham dari ilmu yang telah diberikan, maka kita diberikan tugas atau PR, maka harus kita kerjakan. Nah, kemudian yang ketiga apa? Coba yang ketiga apa? Apa Nana? Apa yang ketiga? Ayo, menghormati berarti bisa saja menjaga barang orang lain ya, menjaga barang orang lain. Jadi kalau misalnya ingin meminjam pulpen harus bilang dulu nggak? Ya. Kalau sudah dipinjam sudah selesai harus dikembalikan. Harus kita kembalikan kepada orangnya dan kita harus bilang apa? Terima kasih. Nah, kalau kamu kerjakan di kelas ini pasti nyaman ya. Jadi pulpennya, oh ya, kalau diizinin pinjam ya. Kalau tidak diizinkan nggak boleh pinjam ya. Setelah selesai ini saya kembalikan bilang terima kasih ya. Nah, selanjutnya yang ketiga apa? Ayo. Eka, coba Eka. Yang ketiga apa? Saya bersih, nyaman, tertib, tidak berisik, aman, nyaman, bersih, tidak kotor, saling menghormati satu sama lain. Kemudian rapi dan sehat, ya. Nah, berarti yang ketiga apa ini? Kesehatan, ya. Nah, yang ketiga kesehatan. Nah, apa saja yang bisa dikerjakan dengan kesehatan? Yang pertama adalah kita selalu membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket. Ya, apakah kamu yakin kalau kita akan membersihkan kelas ini bareng-bareng, kelas menjadi nyaman? Yakin. Ya, kita yakin. Kamu nih ya, yakin lah kelas saya. Kalau saya bersihkan, bukan bersihkan temennya ya, tapi kalau saya membersihkan kelas, maka saya yakin kelas kita akan bersih. Ya. Nah, sekarang coba yang keempat apa ini ya? Oh ya, satu lagi. Kalau kita makan di kantin pakai gelas kantin, pakai mangkok nanti, harus apa? Dikembalikan ke ya. Nah, kemudian yang keempat nih, yang keempat apa? Yang keempat apa? Diterima. Nah, diterima itu artinya misalnya teman kamu, ya, apakah teman kamu harus ditemani? Ya, saling peduli. Ya, jadi masing-masing di antara kalian di kelas ini ingin diterima oleh temannya, ya apa tidak? Ya. Kalau kamu diterima oleh teman kamu yakin nggak hidup ini jadi happy? Yakin. Ya, hidup ini jadi senang, happy karena kita diterima oleh orang lain. Begitu juga orang lain juga harus kita terima. Ya, orang lain juga harus kita terima. Jadi di kelas ini satu sama lain saling peduli. Ya, satu sama lain saling menerima dan saling peduli, satu sama lain saling menolong. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita sudah punya keyakinan kelas kita. Dari kelas impian yang kalian tulis di sini, kita rangkum dan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti akan ditulis sama Eka dan kawan-kawan yang akan kita tempel di sini ya. Jadi
keyakinan kelas kita, maka harus dilaksanakan dari dalam hati. Ya. Sanggup kalian melaksanakan ini? Sanggup. Sanggup menjalankan keyakinan kelas kalian? Sanggup. Ya. Baik, jadi hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, tepuk tangan buat kita semuanya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Setelah nanti dikerjakan oleh teman kalian, dipasang, kemudian nanti difoto, kita masing-masing foto ya. Kemudian nanti ada di dalam handphone kamu dan selalu mengingatkan buat kalian apa sih keyakinan kelas kita yang kita yakini bareng-bareng dan akan kita laksanakan bareng-bareng dan tidak boleh dilanggar ya. Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Bu Laura. Terima kasih Bu. Kamu tadi di kelas bermain game saat pelajaran Bu Wiwi ya. Mengapa kamu melakukan itu, Nak? Saya lagi bosan Bu, makanya saya bermain game. Oh begitu. Jadi kamu mengatasi bosan dengan bermain game saat pelajaran. Ibu kalau bosan juga suka main HP, tapi pada waktu yang tepat. Apakah ada alasan lain, Nak? Pasti kamu melakukan itu ada alasannya kan? Maaf Bu, saya sebenarnya nggak bermaksud main game, tapi apa? saya sebenarnya diajak mabar sama kelas sebelah Bu. Mereka sedang ada jam kosong. Apakah kamu tahu kalau kamu sedang dalam masalah sekarang? Iya Bu. Baiklah, ibu di sini bukan mencari siapa yang salah. Ibu ingin menyelesaikan bersama atas masalah yang kamu hadapi. Nah, sekarang kita coba lihat tindakan kamu main game di kelas saat sedang belajar. Tindakan kamu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Tidak mau Bu, tadi suara gamenya berisik. Jadi teman-teman yang lagi belajar keganggu Bu. Jadi, kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keyakinan kamu? Menghargai orang lain Bu. Syukurlah, kamu masih ingat keyakinan kelas kita. Kamu meyakini menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin Bu. Ya, itu setuju. Kita perlu saling menghargai. Dan keyakinan yang telah kita sepakati harus kita jalankan bersama. Kamu tadi merasa seru dan senang saat main game. Namun merugikan teman lain. Menurut kamu ada cara lainkah untuk bersenang-senang tapi tidak merugikan orang lain? Iya Bu, saya main game di rumah setelah saya
belajar dan tidak bermain lama-lama. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Bu. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu menjadi orang seperti apa? Saya akan menghargai orang lain, Bu. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Nyaman, Bu. Bangga saling menghargai sehingga kelak menjadi tenang. Baiklah kalau begitu, mari kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya meminta maaf, Bu, dan tidak akan mengulangi lagi. Saya akan menjalankan keyakinan kelas dengan bertanggung jawab, Bu. Baiklah, permohonan maaf diterima. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Semoga kamu menjadi orang hebat kemudian hari. Sekarang silakan belajar. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa Fitri mau ketemu Ibu? Kesel, Bu. Kesel banget. Masa aku dikatain cari muka, Bu? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesel. Ibu juga akan marah apabila ada yang mengkritik seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah, Bu. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan kelas. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu karena ada alasan kan? Iyalah. Assalamualaikum, saya Aura Dinda, saya dari kelas 8E. Kesan saya senang dengan cara Ibu Wiwit menyelesaikan masalah yang dihadapi murid dengan cara segitiga restitusi. Murid tidak merasa takut, tertekan karena berbuat salah, namun merasa nyaman menyadari kesalahan. Bahwa kesalahan yang dilakukan tidak sesuai keyakinan kelas sehingga tidak akan mengulangi kembali kesalahan. Dengan sadar dan bertanggung jawab akan melaksanakan keyakinan kelas. Terima kasih Ibu Wiwit. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.